Oke, selamat malam semuanya. Untuk kali ini gue bakal ngebahas tentang CELC, neraca massa dan energi. Ini ada 6 soal yang nanti gue tambahin 2 soal di belakang yang lebih sulit lah. Jadi ini beberapa soal ini cukup mudah ya. Kelihatannya agak panjang tapi sebenarnya nggak terlalu. Ini soal pertama dan kedua ini membahas tentang analisis DOF gitu. Jadi untuk nomor 1 dan nomor 2 itu gimana sih kasusnya kalau misalnya dia under specified dan over specified. Nah, ini akan dilihat di sini. Kita mulai dulu dari nomor 1. Untuk nomor 1 kita punya titanium dioksida. Dia bilang mau menghasilkan 4000 lbm per hour TiO2 kering. Jadi ada intermediate stream TiO2 precipitate suspended in aqueous salt solution. Berarti ya intermediate stream ini TiO2 ini merupakan TiO2 basah, sementara yang dispesifikasikan merupakan TiO2 yang kering. Di sini 4000 itu. Nah, dia mau dimurnikan dari garam sehingga nanti produk akhirnya berdasarkan basis kering, basis tanpa air, itu garamnya 100 ppm. 100 ppm di sini didefinisikan sebagai mass fraction. Nah, dilanjutkan lagi ada spesifikasi lebih lanjut kalau raw pigment stream contains 40% TiO2, 20% garam, dan sisanya air. Jadi yang raw pigment ini komposisinya 40% TiO2, 20% garam, sisanya air. Nah, setelah dikeringkan, upon settling, wash pigment consists about 50% TiO2 solid gitu. Jadi nanti kita bakal punya sebuah diagram seperti yang di sini. Kalau misalnya kita lihat sebuah unit, single unit aja, nggak terlalu ribet harusnya. Kita lanjut aja langsung ke tahap pengerjaannya. Di sini udah gue buat diagramnya sama yang kayak di soal, gue kasih spesifikasinya. TiO2 0,5 di sini 0,5 fraksinya seperti yang tadi sudah dikasih tahu. Di sini juga ada air ya. Jadi di sini belum kering banget, cuman udah lebih bebas dari garam. Garam 100 ppm, basis kering, water free basis. Dan 4000 lbm TiO2 itu juga water free basis. Jadi 4000 lbm ini ada kandungan TiO2-nya, ada kandungan garamnya. Yang pertama saat kita mengerjakan sebuah soal, itu selalu kita mulai dengan analisis DOF, gitu, DOF dari setiap unit. Dari DOF itu kita bisa menentukan apakah sebenarnya soal ini memiliki spesifikasi yang cukup, apakah berlebihan dari si spesifikasinya. Dan dari analisis DOF juga, kalau misalnya untuk sistem multi unit, kita bisa mengetahui kira-kira dari mana kita harus mengerjakan gitu. Misalnya ada 5 unit, mulai dari unit keberapa. Nah, itu kita lihatnya dari DOF, patokan utamanya DOF. Untuk spesifikasi variabel, itu kita ngelihat semua komponen dari setiap aliran, kita jumlahin aja. Ini kan kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kalau misalnya ditambahin ini kan 9. Itu cuma nambahin setiap komponen di setiap laju alir. Kalau misalnya dia ada reaksi, nah kita tambah reaksinya. Kalau misalnya reaksinya ada banyak, nah itu biasanya kita harus cek dulu, apakah semua reaksi itu TTSL semua, apakah ada yang TSL. Nah itu kita harus reduksi matriksnya. Kita lihat dari neraca massa ini dari setiap komponen. Kalian lihat ada berapa jenis komponennya. Di sini kan ada TiO2, ada garam, dan ada H2O, berarti kita bisa buat 3 neraca massa. Jadi di sini kurang 3. Dan untuk spesifikasinya kita kurang 5. Kenapa? Kita lihat sini kan. Ini kan 1, 2. Nah, ini spesifikasi yang ketiga tidak kita hitung gitu kan, karena
ini merupakan spesifikasi yang TSL, terhubung secara linear. Lalu dilanjutkan dari sini ada spesifikasi TiO2-nya 0,5 nambah jadi 3, garam 100 ppm nambah jadi 4, dan yang laju alir basis kering nambah jadi 5. Dan kalau misalnya kita kurangi semua variabel dengan neraca massa dan spesifikasi, kita punya DOF 1. Ini artinya soalnya underspecified. Ada satu variabel yang tidak kita ketahui nilainya. Jadi kalau misalnya kita mau mengerjakan sebuah soal yang DOF-nya 0, atau mungkin sebuah unit yang DOF-nya 0, itu pasti kita akan mendapatkan ujung-ujungnya sebuah persamaan, bukan sebuah angka. Di sini gue coba buktikan pengerjaan sesudah melakukan analisis DOF, itu pengerjaannya dilanjutkan dengan unit, neraca massa setiap unit. Setiap unit dari mana? Kalau misalnya unit cuma satu, ya obviously mulai dari unit itu. Tapi kalau unitnya banyak, kita lihat dulu DOF yang 0 dari mana? Dilihat dari si tabel DOF-nya. Nah, karena di sini cuma satu unit, ya dia langsung lanjut aja ke neraca massa tiap komponen. Cukup gampang, gue rasa sini kayaknya nggak perlu terlalu penting gue bahas di sini. Kalau inti dari neraca komponen, ya lihat aja yang masuk kemana, keluar di mana, itu harus selalu memenuhi hukum kekekalan massa gitu kan. Massa itu kekal, momentum itu kekal, energi itu kekal. Jadi apa yang masuk itu seharusnya apa yang keluar. Kalau misalnya nggak sama yang masuk dan yang keluar, berarti ada akumulasi atau deakumulasi dalam sistem. Nah, itu nanti persamaannya beda lagi. Kalau untuk persamaan continue, ya berarti dalam persamaan neraca massa dm per dt kita bisa coret, sehingga nanti kita bisa dapatkan persamaan laju yang masuk sama dengan laju yang keluar. Ini seperti biasa saja dikerjakan. Yang neraca massa garam juga seperti biasa dikerjakan. Neraca massa air, nah di sini kita lihat kan, kita udah selesaikan semua neraca massanya, tapi kita dapatkan persamaan gitu. Kita nggak dapatkan sebuah angka. Kita nggak tahu F2 berapa, kita nggak tahu F4 berapa. Jadi kita udah stop sampai sini aja. Karena memang sesuai dengan analisis DOF, ada satu variabel yang tidak kita ketahui. Dan kalau misalnya kita tahu satu variabel itu nilainya berapa, DOF-nya akan jadi 0. Dan kita pasti mengetahui salah satu dari dua ini. Dan persamaannya dapat diselesaikan. Kira-kira begitu untuk nomor 1. Lanjut ke nomor 2 aja. Di nomor 2 ini kita punya sebuah sistem multiple unit four stage evaporation system sesuai dengan diagram di bawah. Itu punya 50% berat gula di dalam larutan. Jadi di sini ada gula, ada air juga di sini, H2O. Dengan laju alir yang dispesifikasikan. Nah, ini dia mau diuapkan di keempat evaporator ini dengan laju alir keluaran atas itu sama. Jadi F2, F4, F6, F8 itu sama jumlahnya. Dan yang keluar hanya air. Ya gula nggak nguap soalnya kan. H2O semua. Ini juga sama, H2O yang keluar. Dia mau mengkonsentrasikan jadi 65% si larutan gula itu. Jadi di sini 65% keluarannya. Total input 50.000 lbm, keluaran 35.000 lbm. Nah, seperti biasa yang perlu kita lakukan itu adalah analisis DOF. Sebenarnya yang harus dilakukan di sini tuh analisis DOF tiap unit, lalu dilanjutkan dengan proses dan overall. Tapi di sini gue cuman yang proses aja sih, soalnya kan emang biasanya sih emang kita ngerjainnya yang proses dulu. Jadi biar tahu nggak apakah problemnya bisa diselesaikan atau enggak. Kalau misalnya umumnya kalau misalnya DOF proses itu sisanya 1, itu kita bisa lihat kalau misalnya soalnya nggak kasih basis laju alir, nah itu kita bisa nambah basis sendiri. Tapi kalau misalnya DOF prosesnya itu 1,
dan di soal sudah dikasih basis laju alir, nah itu biasanya antara soal yang memang sengaja DOF-nya 1 atau enggak ada salah hitung. Di sini gue lakukan proses DOF proses dan dilihat ternyata DOF-nya min 1 gitu kan, berarti over specify. Over specify itu bisa menandakan ada sebuah spesifikasi atau sebuah variabel di sistem ini yang tidak konsisten gitu ya. Nanti kita akan lihat gimana maksud tidak konsistennya. Tapi untuk perhitungan DOF sendiri tetap sama kayak tadi. Kita jumlahin aja variabel itu setiap komponen dari setiap aliran. Total 14. Ini kan 2 2 2 2 2. Berapa tuh jadinya? 10 tambah 4 ada 2, 14. Neraca massa ini kita lihat dari setiap unit. Di setiap unit ada berapa neraca massanya. Unit pertama kan ada neraca massa gula sama H2O. Begitu juga dengan unit kedua, ketiga, dan keempat. Jadi totalnya ada 8. Nah, untuk spesifikasi ada yang diketahui di fraksi awal, fraksi akhir, laju alir awal, laju alir akhir. Jadi ada 4. Dan HAV-nya ada 3. 3 dari sini. Gue tahu semua laju alir si vapor itu sama. Jadi gue bisa buat tiga persamaan. Yang 3 persamaan itu akan jadi yang disebut dengan hubungan antar variabel. Jadi setelah dijumlahkan ya minus 1 gitu kan, kelebihan. Ini penjelasan sedikit seperti yang tadi udah gue jelaskan. Oh ya, ini gue lakukan analisis DOF dengan asumsi komposisi gula di aliran 9 itu diabaikan. Jadi kan tadi kan di soalnya kayak gini ya. Ada 0,65 gula. Nah, ini kita akan abaikan dalam perhitungan karena DOF-nya over specify. Nanti kita akan lihat apakah si fraksi di soal sama fraksi hasil hitungan itu apakah akan sama atau enggak. Untuk perhitungan DOF tiap unit, proses dan overall juga sama. Nggak ada yang spesial banget di sini. Hanya saja si HAV itu munculnya hanya di proses dan overall. Kenapa gitu kan? Karena ya laju alirnya cuma muncul di sini. Ini kan laju alirnya kan muncul di hubungan antara variabel kan antara F2 sama F4. Nah, ini kan beda unit. Jadi HAV-nya nggak bisa masuk ke unit di sini dan bisa masuk ke overall. Oke, untuk pengerjaannya kita lihat dari mana yang DOF-nya 0. Di sini kan yang overall ini kan 0 ya. Nah, berarti gue mulai dari overall, baru nanti lanjut ke unit dengan DOF yang terkecil. Biasanya sih gue gitu. Tapi biasanya dilihat juga harusnya ada extension dari si DOF ini. Jadi nanti tabelnya lanjut ke bawah. Cuma gue males, jadi begitulah. Oke, lanjut ke neraca massa overall. Tetap sama, mau neraca overall atau tiap unit itu kita selalu mulai dengan neraca massa tiap komponen gitu kan. Kalau misalnya basisnya mol, ya neraca mol. Cuma harus hati-hati apakah ada reaksi atau enggak. Kalau ada reaksi, mol bisa aja berubah. Kalau misalnya kita basisnya massa itu selalu konsisten. Di sini ya biasa dan bisa dilihat di sini hasil. Kalau misalnya tadi spesifikasi fraksi gula di laju alir 9 itu gua abaikan dan gua menghitung dengan spesifikasi yang tersisa, itu gua akan dapatkan nilai fraksi gula itu sisanya ada 0,714. Jadi nggak sesuai dengan spesifikasi yang dikasih di awal gitu kan, 0,65. Sementara yang didapatkan dari perhitungan ketiga spesifikasi lainnya itu didapatkan 0,714. Jadi tipe-tipe soal yang over specify itu kayak gini. Si ininya kelebihan. Jadi nggak konsisten hasilnya. Ya ini gue sampai unit pertama aja. Soalnya unit selanjutnya ya kayak gini aja, repetisi aja kan. Algoritmanya tetap gitu.
Lanjut ke tiap unit, neraca massa komponen, selesai. Kalian tabulasikan dalam sebuah tabel hasil akhirnya. Udah, itu harus selesai. Kalau kalian ada realokasi basis ya tinggal kali itunya kan, rasio antara basis realokasi sama basis yang sebenarnya. Lanjut ke soal nomor 3. Ini multi unit juga. Mungkin kita baca dulu soalnya. Agak panjang sih, tapi sebenarnya soal-soal kayak gini mah banyak bacotnya doang. 12% mass dissolve, solid, dan air. Jadi di sini dia nganggap solidnya itu satu gitu kan. Dia nggak dibedain antara apa sama apa, dia anggap solid itu satu jenis komponen. Nah, di sini 10% dari feed itu digunakan sebagai cutback. Ya, istilahnya di sini cutback bahasanya ya sama kayak bypass lah gitu kan. Bypass. Kenapa dia pasang bypass? Ada alasannya di atas, baca aja sendiri. Keluaran dari si evaporator itu lah 80% dissolve solid. Jadi di sini fraksi beratnya 0,8. Proses feed rate-nya 10.000. Jadi di sini dikasih tahu 10.000 laju alirnya yang awal. Hitung laju air yang harus dievaporasikan dan komposisi produk akhir. Jadi kita nyari tahu si laju alir keempat sama komposisi di konsentrat. Cukup mudah sih, ini nggak susah. Soalnya cuma 2 kan, 3 unit, 2 komponen. Oh iya, di sini harus hati-hati, di sini splitter. Jadi harus pakai splitter restriction yang ini. Komponen kurang 1 kali pembagian laju alir min 1. Ini kan 2 ya, laju alir kan dibagi jadi laju alir yang lanjut ke evaporator sama si cutback. Jadi 2 min 1 itu jadi 1. Komponennya ada 2, kurang 1 ya 1 gitu kan. Jadi splitter restrictionnya 1. Lakukan analisis DOF seperti biasa. Semuanya normal gitu kan, gak ada yang aneh-aneh banget. Si proses 0 gitu kan berarti bisa dikerjakan ya, maksudnya soalnya gak aneh-aneh banget. Terus yang dari si splitter tadi kan, ini splitter restriction sama rasio laju alirnya kan, ada F3 sama dengan 0,1 F1. Jadi HV untuk splitter itu 2. Oke, untuk sisanya gampang. Proses ya gitu, kalian jumlahin semua komponen dalam setiap laju alir, 11 totalnya. Kalau untuk neraca massa, ini simpelnya kalian jumlahkan saja yang di sebelahnya kan. Jumlahkan saja semua yang di sebelahnya, dapat 6. Spesifikasi hitung sendiri dari soal seberapa banyak yang dikasih. HAV juga dihitung sendiri dari yang dikasih di soal. Nah, karena di sini yang 0 itu splitter, ya jadi kita mulai dari splitter gitu kan. Ini sekali lagi nih harus ada ekstensinya ke bawah. Jadi dari splitter dapat apa, itu kita bisa ngurangin ke unit-unit selanjutnya. Kalau misalnya dari ini, kalau misalnya udah sering latihan sih udah harus tahu ya, maksudnya dari splitter harusnya udah tahu harus ke, bisa antara ke mixer atau enggak ke evaporator, tapi kayaknya lebih masuk logika jika kita lanjut ke evaporator. Jadi ini buat splitter, neraca massa H2O. Kalau dia 0, itu kita selalu dapat hasil akhirnya angka. Jadi kalau misalnya kalian ngerjain NM unit yang DOF-nya 0 tapi kalian dapat persamaan, nah itu kan berarti ada yang sedikit mencurigakan. Antara DOF-nya yang salah atau enggak pengerjaan kalian yang salah gitu kan, atau mungkin ada kelupaan gitu kan. Yang perlu di note juga itu saat kita mengerjakan neraca massa unit, itu kita punya 2 pilihan, antara menggunakan semua neraca massa komponen atau kita menggunakan satu neraca massa total untuk menggantikan satu neraca massa komponen. Jadi misalnya di sini gue bisa ngerjain neraca massa inert dengan neraca massa H2O, atau gue bisa ngerjakan neraca massa inert dengan neraca massa total, atau neraca massa total dengan neraca massa H2O.
Nah, itu ada beberapa pilihan yang bisa dikerjakan. Hasilnya sama aja. Nggak bisa kita pakai tiga-tiganya, soalnya nanti kita bakal melihat kalau misalnya kita pakai neraca massa komponen semuanya dan kita pakai neraca massa total juga, itu nanti salah satu dari ketiga itu bakal TSL, jadi nggak bisa dipakai. Ini untuk evaporator, kayak biasa nggak ada yang aneh, dapat jawaban. Terus untuk mixer juga nggak ada yang aneh ya, ini tinggal kita cari aja komposisi akhirnya. Udah selesai untuk soal nomor 3. Oke, berarti kita lanjut ke Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini lumayan lumayan panjang sih, tapi nggak panjang banget. Kita punya 5 unit. 4 unit distilasi dan 1 unit splitter di sini. Jadi seperti bisa dilihat di soal, ini sebenarnya udah ketulis di sini ya, udah ketulis di diagramnya. Jadi gue langsung aja disuruh ngelengkapin si semua spesifikasi komponennya. Soalnya gue nggak salah pernah keluar di kuis pas angkatan gue, cuma gue rada lupa kuis keberapa dan gimana. Ya, tipikal soal kayak gini biasanya ada unit yang DOF proses, biasanya kalau unit yang kayak gini 0, tapi DOF unitnya 1 atau mungkin ada yang enggak 0 lah intinya. Seperti biasa kita lanjutkan dengan DOF dulu, dan kita lihat di sini DOF prosesnya 0, tapi DOF unit tuh nggak di 0. Nah, kalau misalnya kita lihat ini DOF overall juga nggak 0. Jadi kalau misalnya ada kasus yang kayak gini, kita punya dua pilihan antara menggunakan realokasi basis, yaitu kita pindahin basis. Di sini kan basis dikasih di basis di laju aliran pertama, atau mungkin kita harus melakukan dengan simultan. Tapi untuk pengerjaan dengan simultan itu cukup ribet karena ya lihat aja di sini kan variabel si prosesnya ada 29. Berarti nanti kita punya 29 persamaan kalau misalnya enggak kita reduksi sama sekali. 29 persamaan kalau misalnya kita mau solve pakai matriks kan berarti kita punya matriks 29 kali 29 gitu kan. Inputnya aja capek. Belum lagi kalau ada yang salah gitu kan. Nah, jadi apa yang kita lakukan tuh dengan realokasi basis. Untuk realokasi basis itu kita perlu mutus loop. Nah, jadi yang maksudnya loop tuh gimana gitu kan. Aliran yang dari sistem masuk ke sistem lagi. Ini kan dari sistem masuk ke sistem lagi nih. Nah, ini nomor 2 juga nih. Terus mana lagi 7, 9. Nah, itu yang disebut dengan loop. Tapi kita harus naruh si basisnya itu di loop yang, kalau gue sendiri naruh yang di loopnya itu DOF kecil gitu kan. Jadi kalau misalnya gue naruh loopnya di aliran ke-7, bilang 7 itu kan antara unit pertama dan unit ketiga gitu kan. Unit ketiga ini aja DOF-nya gede, masih 3 gitu kan di sini. Masih 3, unit pertama itu masih 4. Jadi kalau misalnya gue naruh basis di aliran ke-7 ya itu sia-sia. Jadi dari sini gue lihat di unit keempat itu DOF 1, unit kelima itu juga 1. Jadi gue mikir naruh si basis itu antara di 6 atau di sini 4 juga bisa ya. Ini loop juga ya, gue tadi ketinggalan. Nah, jadi kita ada dua pilihan nih, mau naruh basis di 4 atau 6 itu bebas. Gue taruh di 6 aja. Jadi begini. Sebenarnya ini harus dibuat lagi si DOF baru kalau misalnya kalian sudah menaruh basis yang baru, atau enggak kalian ubah dari tabel yang ini. Tapi saran gue sih buat tabel yang baru aja, soalnya kalau misalnya kita ngerubah basis terus kita ngubah dari tabel ini, biasanya agak ada yang ketinggalan lah, ada yang harus yang nambah jadi ngurang gitu kan. Saran gue sih buat tabel baru. Nah, di sini gue nggak buat karena gue males. Lanjut aja, tadi kan gue naruh di unit kelima, berarti lanjut ke unit kelima.
Habis dari unit 5 sini kan gampang ya, maksudnya cuman splitter. Dapatlah angka karena memang tadi DOF-nya 0. Terus lanjut ke unit 2. Unit 2 itu yang ini nih, kan dari splitter. Gue lanjut ke unit kedua. Kalau misalnya kita lihat gini, lanjut dari unit kedua dan dari splitter, kan kita lihat spesifikasi outlet udah banyak nih kan, berarti kita udah dapat banyak. Nah, kita bisa lanjut ke overall, atau pilihan lain kita lanjut ke unit pertama. Dari unit kelima kedua, gue lanjut ke unit pertama dulu. Di sini kok nggak salah gue nggak ngambil neraca massa overall, karena sebenarnya neraca massa overall juga optional sih, itu bisa ngegantiin salah satu unit. Ini juga neraca massa komponen kayak biasa, nggak ada yang aneh. Unit ketiga juga neraca massa komponen, nggak ada yang aneh. Unit keempat juga nggak ada. Udah selesai. Kalau misalnya kalian masih mau meyakinkan diri apakah hasil gue bener atau enggak gitu kan, galau, kalian coba unit overall aja gitu kan. Kalian coba di overall, lalu kalian lihat neraca massa totalnya apakah masuk atau enggak. Neraca massa total ya kalian harus lihat kiri sama kanan harus sama gitu kan, jumlah yang masuk harus sama dengan jumlah yang keluar. Nah, kalau misalkan kalian memang udah yakin, ya udah lanjut aja gitu kan ke tahap terakhir. Karena tadi di awal kita melakukan relokasi basis, maka kita harus memiliki sebuah faktor pengali gitu kan. Karena spesifikasi di awal itu kita tahu laju alir yang 1000 di laju alir pertama, tapi kita ngubah ke yang 6. Nah, jadi gampang, kita kali aja si laju alir pertama yang tadi kita dapatkan dari perhitungan kita, hasil realokasi basis, dan di atasnya tuh nilai yang sesungguhnya. Nah, ini nilai pengali yang harus kita kalikan ke semua hasil yang kita dapatkan. Ini kan harus dikali F10, F11, 9, 8, semuanya harus kalian kali sama si faktor pengali itu. Biasanya sih kalian buat tabelnya dulu ya. Jadi ini semua hasil laju alirnya kalian masukin tabel, baru kalian kaliin satu-satu. Biar lebih kelihatan aja sih. Lanjut ke nomor 5. Nomor 5 ini ada reaksi ya, species balance and reacting system. Untuk neraca dengan reaksi sendiri sih kita punya dua sih, antara neraca massa komponen atau neraca massa unsur. Nah, jadi kita bisa lihat komponen dan bisa lihat unsurnya. Kalau nggak salah ada kasus yang kita nggak bisa selesaikan dengan neraca massa komponen, tapi bisa dengan unsur. Dan sebaliknya kok nggak salah kasusnya juga ada, cuman gue agak lupa inget. Oke, lanjut. Ini single unit. Kita lihat langsung ininya aja deh. Ini reaksinya, ini kan reaksi reversible. Iya. Seperti biasa, kita bikin diagramnya dulu di soal. Dikasih tahu ini spesifikasi tiap laju alirnya. Kita hitung DOF seperti biasa, analisis DOF variabel. Setiap komponen di laju alir dijumlahkan ada 9 tambah reaksi 1, jangan lupa. Neraca massa ada 5, itu lihat dari 5 jenis kan, ada CO, H2O, CO2, H2 sama N2. Jadi ada 5. Spesifikasi ada 4, 1, 2, 3, 4. DOF sisa 1. Nah, ini contoh kasusnya yang DOF sisa 1, tapi dia belum kasih basis laju alir. Jadi kalau misalnya di sini kita kasih basis laju alir, itu makanya aman. Kalau untuk soal dengan reaksi, itu kita cuma perlu nambah ini aja, nambah berapa besar sih jumlah yang bereaksi gitu kan di neraca massa komponen. Jadi sebenarnya kalau bentuk formal persamaannya sih kayak gini ya. N awal minus N akhir tambah integral 0 sampai V kali RJ kali dV sama dengan dN per dt. Nah, ini bentuk formal dari si neraca massa, neraca mol. Tapi tampaknya buat tingkat kalian sih ini nggak terlalu formal banget.
Di sini aku bakal jelasin ya kayak biasa sih. Ini kan yang awal kurang yang akhir. Ini tambah jumlah yang bereaksi nih berapa nih? Jumlah yang bereaksi berapa? Ini kita bilang si R. Dalam satuannya mol per waktu. Sama dengan satuannya si N itu kan mol per waktu. Di sebelahnya dN per dt ini akumulasi. Jadi kalau misalnya sistem Anda semi batch atau batch, nah ini nggak bisa kalian coret asal gitu kan. Tapi kalau misalnya ini continue ya kalian coret saja, apa susahnya. Lanjut ke pengerjaan tiap ini. Sesuai dengan soal sih DOF-nya 0, jadi kita punya DOF-nya 0. Ini juga kalau kalian mengerjakan beberapa persamaan kalian coba cek apakah jumlah variabel sama dengan jumlah bersamaan. Kalau misalnya sama ya DOF-nya 0 gitu kan. Kalau misalnya banyakkan variabel tapi persamaannya kurang, ya itu kan tadi underspecified, yang kalian dapatkan persamaan, nggak bisa mendapatkan angka. Di sini part equation, part variabel, puji Tuhan kita bisa selesaikan dengan matriks. Matriks kalian bisa kerjakan manual pakai eliminasi Gauss-Jordan atau Gauss aja, atau bisa pakai kalkulator grafik, atau bisa mungkin pakai MATLAB gitu bisa. Kalau saya pakai kalkulator grafik, cari aja yang itu, cari fungsi R ref, itu nanti dia bakal keluar sebuah matriks identitas ya 1111 sama hasilnya di sebelah. Oke, jadi kita dapat si R. Ini apa yang ditanya R ya? R itu apa? Oh, rasio producer and water gas stream. Jadi rasio antara si 1 dan 2 gitu kan, 1 dan 2. Rasionya berapa? Ternyata 0,467. Gampang. Oke, lanjut ke soal terakhir. Masih lama ya waktu gue. Ya udahlah. Nah, ini soal multi unit, cukup melelahkan juga sebenarnya sih. Soal multi unit ada reaksinya paket komplit deh. Ada splitter juga kan, terus ada recycle juga. Kalau misalnya kalian bisa ngerjain ini soal sendiri sih ya harusnya UTS aman lah ya. Setidaknya mungkin 80 kali kalau bener hitungannya. Oke. Ada 2 reaksi. Kalau bisa sih sebenarnya soal dibaca dulu lengkap ya. Kayak di sini kan dia ngasih tahu informasi ya. First reaction largely occurring in the first stage and the second reaction in the second stage. Jadi dari kalimat ini kita bisa tahu kalau misalnya reaksi pertama itu konversi besar di stage pertama gitu kan. Jadi nanti kalian bisa secara kualitatif itu ngelihat, oh ini gede nggak sih, sesuai nggak sih sama statement di soal. Nah itu bisa membantu meyakinkan Anda apakah perhitungan Anda benar atau tidak. Dan second reaction and second stage. Jadi di second stage ya kita bisa harapkan konversi gede di reaksi kedua. Ini spesifikasi sudah ada di soal. Nih spesifikasi juga. Ada purging stream di sini, recycle stream pakai mixer di sini. Oke. Gampang ya. Ini yang tadi. Kita lanjut ke DOF seperti biasa. Dan di sini kalau misalnya kita lihat itu prosesnya 1 ya. Tapi sesuai seperti yang dari tadi gue katakan, kalau misalnya prosesnya 0 tapi dia belum kasih basis, ya kita kasih basis sendiri. Gue kasih basis N11 100. Nah untuk kasih basis di sistem multi unit ini ya tetap mengikuti si konsep realokasi basis gitu. Kita taruh si basis itu di loop gitu kan. Di sini kita bisa lihat loopnya ada di 3, ada di 2, ada 11, ada 7, ada 5. Tapi seperti yang tadi juga udah gue katakan, kita naruh basis di loop yang DOF kecil. Atau mungkin kembali lagi ke ini juga loop sebenarnya. Kembali lagi ke dasar, sebenarnya kenapa sih kita mau naruh itu di loop gitu kan? Karena
Kalau misalnya kita naruh di loop, itu berarti kita ngurangin DOF 2 unit sekaligus gitu kan. Kalau misalnya kita naruh loop, kita naruh di posisi 11 misalnya. Ini kan gue spesifikasiin laju alir ini. Itu bakal ngurangin DOF si stage 2 sama si mixer. Kalau misalnya gue naruh di misalnya unit apa ya, gue misalnya naruh di 4, ya itu kan dia cuma ngurangin 5 sama overall. Nah tapi biasanya overall itu DOV gede. Nah ini kan gede DOV-nya 0 si overall. Jadi biasanya kita naruh di loop karena gitu alasannya. Tapi kalau misalnya nggak naruh di loop ya juga nggak apa-apa sih, lebih repot aja mungkin ngerjainnya. Ini ini min 1 kan tadi, karena gue naruh di laju alir 11, harusnya di sisi ini ngurang 1, 0. Nah kita ngerjain dari sini, dari R2. Lalu lihat dari R2 kita kira-kira bisa nyamber kemana nih. Oh bisa ke stage 1, bisa ke mixer. Cuma kayak mixer DOV masih gede tuh, jangan. Nah kita lanjut ke stage 1 aja. Untuk di R2 itu kita punya HAV, jangan lupa HAV-nya di sini. Diketahui dari soal. Kita juga punya reaksi di stage kedua. Di sini berhubungan di stage kedua tuh cuma ada reaksi kedua ya, kalau misalnya kita lihat. Kenapa seperti itu? Karena kemarin gue ngerjainnya begitu. Jadi di sini kita bisa confirm apa yang dikasih tahu di soal. Kalau misalnya reaksi kedua itu sebagian besar berlangsung di second stage, begitu kan? Didapatkanlah segini hasilnya. R2 ini yang nilai perubahan mol akibat reaksi itu. Di sini gue selesaikan pakai matriks. Nggak harus pakai matriks juga sebenarnya nggak apa-apa. Coba substitusiin, eliminasiin gitu juga bisa. Tapi ya downside-nya bisa kemungkinan ada kesalahan gitu kan, human error lebih besar kalau misalnya kita kerjakan manual dibandingkan pakai kalkulator. Ini reaksi stage pertama. Karena tadi gua abis si stage kedua, gua pikir lanjut ke stage pertama aja. 5 persamaan, 5 variabel dapat diselesaikan gampang. Gue selesaikan pakai matriks juga, dan di sini kita punya R1 sama dengan 3,33, R2 sama dengan 0,2. Sesuai dengan apa yang dikatakan di soal, reaksi pertama terjadi di stage pertama sebagian besar, dan reaksi kedua kecil. Jadi ya bisa pede lah sampai sini benar hitungannya. Lanjut ke purging stream. Purge 10%. Berarti 10% dari laju alir 5 itu akan dikeluarkan di laju alir 6. Kalau misalnya kita punya sebuah sistem dengan recycle, itu biasanya kita menemukan yang disebut dengan purging stream. Karena agar tidak terjadi akumulasi inert di dalam sistem, ya kita harus melakukan pembuangan. Lanjut ke kondenser. Kondenser ini pengerjaannya mirip sama splitter. Yang agak ribet kalau misalnya di neraca massa energi aja, kita harus ngitung seberapa besar energi yang dikeluarkan dari sistem. Tapi nggak ribet-ribet banget sih. Ya begitulah. Lanjut ke yang terakhir, itu kita punya mixer. Mixer di sini juga nggak susah. Kita dapatkan seberapa besar jumlah yang perlu di supply sebagai fresh feed. Oke, selesai. Gue bakal bahas 2 soal tambahan. Ini mungkin gue stop dulu recordingnya. Oke, lanjut ke soal tambahan. Karena seharusnya gue 1,5 jam sih, tapi karena tadi cuma sekitar 40 menitan, ya gue harus nambah lah dikit gitu soal. Sebenarnya yang gue harapkan sih memang kalian cuma dengerin NME aja tuh nggak bisa jago lah. Jadi harus banyak bener-bener latihan, nyobain sendiri. Kalau misalnya bilang sulit sih enggak. NME itu cuman sulit di waktunya aja gitu, waktu ya sebentar banget. Jadi perlu banyak latihan jadi bisa. Nah di sini gue ada soal multi unit, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unit ya. 7 unit, 3 komponen. Ada MIBK, methyl isobutyl keton, ada air, ada aseton. Jadi ini intinya kita mau misahin si aseton. Kita mau misahin aseton, MIBK sama H2O. Di sini untuk gambaran overall,
ada aliran air dan aseton. Kita mau misahin aseton sama dari air gitu kan, karena ya karena pengen aja gitu dipisahin. Kita bisa pakai MIBK gitu. Jadi karena MIBK itu pelarut organik, itu dia akan melarutkan si aseton gitu kan. Si air kan polar, nggak demen sama si MIBK, bakal kepisah. Di sini ada decanter. Pertama ada mixer dulu, digabung tadi dua, lanjut ke decanter. Jadi prinsip kita pemisahan dua fase ya kita pakai decanter gitu kan, kita endapkan saja. Kalau misalnya dari secara kualitatif ya, kita bisa lihat siapa yang lebih banyak keluar di bawah, siapa yang lebih banyak keluar di atas, itu lihat dari densitasnya. Jadi dari keluaran bawah ini akan ditambah sama MIBK recycle, dan itu akan lanjut ke sebuah decanter lagi, yang dimana keluaran bawahnya itu MIBK, air, dan ada 3 komponennya. Keluaran atas digabung dengan keluaran atasnya si decanter pertama, dilanjutkan dengan distillation di sini. Ini distillation column. Keluaran bawah di recycle. Seperti tadi sudah gue bilang, kalau misalnya kita punya sebuah sistem recycle, itu kita pasti punya sebuah purging stream. Oke, itu untuk gambaran overall dari sistemnya. Ini spesifikasi nih kasih tahu di soal. Jadi tugas kita di sini untuk melengkapi semua spesifikasi dari sistem ini. Cukup melelahkan sebenarnya sih. Ada HAV 1 antara aliran ke-8 dan ke-9, yaitu purging ratio-nya 0,3295, mass flow 100 kg per hour, laju alir kedua. Dan ini spesifikasi aliran. Seperti biasa yang kita lakukan itu adalah analisis DOF. Seperti biasa nggak ada yang aneh-aneh banget DOF-nya. Tetap variabel saling nambah. Kita punya DOF proses 33, neraca massa 22. Ini 20. Ini kalian jumlahkan saja dari NM sebelahnya. Lalu lanjut ke spesifikasi ada 12, HAV 1. DOF proses 0, tapi DOF unit gak ada yang 0. Jadi di sini gue lakukan realokasi basis F2 ke N6. F2 ke N6. Mana aliran ke-6 itu di sini ya. Gua pindahin ke sini ya. Jadi dari sini aliran kedua gua pindahin ke sini. Kayak biasa mutus loop. Kenapa gue pilih yang 6? Itu kan karena si 6 itu kan hubungannya sama M2 sama C1 ya. M2 sama C1 tuh DOF-nya 0. DOF-nya 1 sama 1. Gitu. Jadi saat kita realokasi basis itu langsung 0. Nah, dari situ kita bisa langsung kerjakan. Jadi kita bisa punya dua pilihan, antara kerjakan dari M02 atau kerjakan dari C01. Ini kayak ini ekspansi tabel DOF yang gue bilangin tadi. Dari setiap kita menyelesaikan unit, kita tambahin di sini. Jadi benar-benar kita tahu secara pasti kita tahu dari unit ini lanjut ke unit mana. Ini skemanya. Dari C1 gue lanjut ke splitter 1, lanjut ke mixer 3, mixer 2, decanter 2, decanter 1, mixer pertama. Unit distillation nggak aneh banget. Neraca massa, komponen, setiap komponen. Ini ada beberapa spesifikasi dari soal. Karena DOF-nya 0, gue dapat angka. Jadi ini semuanya dapat angka dari sini. Ini kan dapat. Lanjut ke S01. Dari unit ini untuk splitter kan dia cuman misahin gitu ya. Jadi ini juga sama pengerjaannya. Neraca massa di sini gue nggak pakai neraca massa komponen karena ngambil dari yang sebelumnya. Neraca massa total ya ginilah intinya. Soal nomor 3 juga ini mixer ketiga, neraca massa komponen.
Di sini gue juga pakai neraca massa total gitu. Jadi yang gue masukin matriks itu nggak semuanya juga. Gue lihat aja mana yang kira-kira bisa gue masukin dan gue masukin. Gue punya 4 persamaan, 4 variabel, gue solve dapat kira-kira ini untuk unit sekitaran si mixer ketiga. Lanjut ke mixer kedua. Seperti biasa juga neraca massa komponen, neraca massa total. Lalu kita lanjut ke matriks di sini. Dapat juga ini hasilnya. Pengerjaannya mirip ya kalau misalnya kita lihat mixer kedua sama mixer ketiga. Karena memang pada dasarnya mixer kan cuma nyampur komponen. Jadi neracanya harusnya nggak ribet-ribet banget. Lanjut ke dekanter kedua, neraca massa komponen semuanya dapat hasil. Lanjut ke dekanter pertama, dapat hasil juga. Lanjut ke ini udah selesai. Lanjut ke mixer, ini yang unit terakhir. Neraca massa komponen setiap komponen. Jadi kita tahu di sini berapa kebutuhan fresh feed-nya. N1 89, 68, 21, 24. Nah, karena tadi kita melakukan realokasi basis, kita harus kali dengan faktor pengali. Ini dia rumusnya tadi kan, nilai tanpa realokasi dibagi dengan nilai dengan alokasi, realokasi basis. Nah, itu nanti kita dapatkan nilai 40,2819. Ini harus dikalikan dengan semua laju alir yang tadi kita dapatkan, kecuali fraksi. Fraksi tidak kita kalikan dengan nilai ini. Di sini gue juga simulasiin pakai HYSYS. Ini untuk yang tadi ya. Jadi ada 7 unit kan. Pertama ada unit mixer. Lanjut ke bentar, ini bukan ya. Oh, ini bukan. Sebentar. Ini untuk yang tadi, aseton recovery. Nah, kita punya unit mixer, ini decanter pertama, ini mixer kedua, ketiga decanter. Ini juga distillation column di sini. Jadi bisa kita lihat dari sini komposisi. Kalau misalnya kita pakai software simulation kayak gini emang gampang banget, cuma tinggal masukin. Nggak gampang juga sih, terutama di bagian distillation column ini. Ini hasilnya kemungkinan agak berbeda dari perhitungan manual karena di sini property package yang gue pakai itu NRTL gitu kan, karena yang tadi kita ngitungnya nggak pakai ya bisa dibilang ideal lah kondisinya. Nah, kalau misalnya kita pakai property package NRTL itu lebih ke perhitungan yang lebih sophisticated dan rigorous gitu, lebih complicated lah. Jadi kalau misalnya di NRTL tuh benar-benar dihitung banget, kayak misalnya kelarutan si H2O di dalam MIBK itu berapa. Nah, itu benar-benar dihitung pakai si rumus-rumus, kumpulan rumus di NRTL. Di sini sendiri gue pakai Aspen HYSYS, bisa juga pakai Aspen Plus sebenarnya. Kalau misalnya HYSYS lebih ke perminyakan, kalau misalnya Aspen Plus lebih ke ini ya, lebih ke general chemical aja kalau misalnya kita lihat. Ya ada beberapa kelebihan kelemahan lah antara pakai HYSYS atau Plus. Tapi harusnya hasilnya nggak beda jauh antara kita pakai Plus atau HYSYS kalau misalnya property package-nya juga sama gitu. Untuk pemilihan property package itu ada beberapa, tapi umumnya dibagi menjadi dua jenis utama. Itu antara kita pakai
antara kita pakai si equation of state atau kita pakai si activity coefficient basisnya. Di sini kalau nggak salah bisa add gitu, karena di sini kita bisa lihat si property package yang ada di HYSYS itu apa aja gitu kan. Di sini ada banyak untuk acid, gas, liquid treating, chemical solvent, physical solvent, caustic wash, sama banyak banget di sini sebenarnya. Nah, di sini ada Chau's header, ada K10, ini biasanya buat hidrokarbon untuk minyak. Ini tadi NRTL, non random to liquid, biasanya kita pakai buat sistem-sistem yang senyawanya itu polar, kalau nggak salah ya, polar sama tekanannya masih di bawah 10 bar, jauh dari titik subcritical. Biasanya emang kita pakai activity coefficient base gitu kan. Jadi selain NRTL juga ada Univac, Uniquac gitu kan. Ini Uniquac, terus ada Univac mana ya? Ya begitulah intinya. Oke, lanjut ke soal tambahan kedua. Jadi di sini gua ngambil dari Reclitis, tapi gua ada modifikasi sedikit. Ada reaksi di soal ini. Kita pertama punya mixer, terus kita punya reaktor untuk mereaksikan benzen dan propen untuk membentuk cumin. Lalu dari situ kita akan masuk ke unit ketiga, yaitu sebuah flash chamber. Di sana akan ada flash calculation dengan basis hukum Raoult ideal. Lalu lanjut ke unit D1 itu unit distilasi. Lanjut ke splitter untuk recycle si benzen. Masuk ke unit pertama. Reaksi cuma satu dan hanya terjadi di reaktor pertama. Ini spesifikasi dari soalnya. Spesifikasinya ini berarti kita sudah bisa langsung masuk ke DOF. Nah, dari sini kita coba hitung dulu yang DOF prosesnya berapa, 0. Lalu kita hitung DOF setiap unit. Dan di sini kelihatan kalau DOF tiap unitnya itu nggak ada yang 0. Overall juga nggak ada yang 0. Jadi kita perlu antara realokasi basis atau kita solve secara simultan. Dan di sini gua pilih untuk coba solve dengan simultan gitu. Pertama kita lihat kalau misalnya kita nge-solve secara berbarengan kayak gini, nggak terlalu penting dari mana kita mulai si perhitungannya, karena ujung-ujungnya dari tiap unit ya kita dapat si persamaan gitu kan. Mau mulai dari unit mana ya sama aja, ujung-ujungnya kita harus mengumpulkan persamaan-persamaan itu untuk diselesaikan. Jadi untuk unit pertama kita pakai neraca massa komponen keduanya, didapatkan dua persamaan. Ini sesuai dengan yang tadi kan, kita kalau misalnya DOF yang nggak 0 kita nggak bisa dapat sebuah angka gitu, dapatnya bersamaan. Ke reaktor pertama, dilanjutkan ke reaktor pertama, ada reaksi di sini, maka kita punya R di sini. Nah, di sini gue juga sama, melakukan neraca massa setiap komponen, ada 3. Ini untuk konversinya. Udah gitu sih. Lalu lanjut ke unit yang ya ribet sih. Ini unit ke flash calculation. Dari unit ini kita ketahui apa? Dari sini kan kita kasih tahu operating temperature dan pressure dari si unit. Terus apa lagi? Udah itu doang. Dari sini kita mulai dari perhitungan saturated pressure. Karena di sini kita mau ngitungnya kan pakai rumus si Raoult ya. YI kali P sama dengan XI kali P sat, P saturated dari si komponen I.
Nah, kita harus tahu si PI saat ini. Tahu dari mana persamaan Antoine. Untuk koefisiennya banyak, mau cari di buku boleh kan, buku Chemical Engineering Introduction banyak tuh kan, bukunya si Van Ness, bukunya si Felder, bukunya Himmelblau, bukunya siapa lagi ya, pokoknya banyak lah. Di sini gue cari di internet karena gue malas buka buku. Persamaannya di sini log, hati-hati aja, ada yang pakai log, ada yang pakai ln. Terus ada yang pakai bar, ada yang pakai milimeter Hg. Di sini temperature ada yang Kelvin, ada yang Celsius. Agak hati-hati aja di sana. Dan di sini gue dapatkan pada operating pressure, pada operating temperature kita dapatkan saturated pressure seperti ini. Nah, karena ini flash calculation, kita punya rumus flash calculation di sini. Penurunannya coba kalian buktikan sendiri. Untuk rumus si flash calculation ini sendiri ada dua variasi gitu kan. Nanti kalian lihat. Kalau nggak salah sih bentuknya ada yang di atasnya ada KI, ada yang enggak. Nah, itu coba kalian turunkan. Antara kalian mengambil XI basisnya atau YI, itu nanti akan menghasilkan dua rumus yang berbeda tapi masing-masing bisa dipakai. Untuk perhitungan di flash calculation ini sendiri kita ada variabel KI dan kita ada variabel Z. Di sini Z itu fraksi overall ya, fraksi overall. Jadi fraksi di laju alir kedua. Kenapa laju alir kedua gitu kan? Karena itu masukkan si flash chamber. Jadi kita ambil di sana. Sama sebelumnya ini jadi kita ngitung si Z-nya dulu. Terus nanti si K kita dapat. K ini dari ini ya, apa tuh namanya? Si K itu ini P-SAT dibagi P. P itu operating pressure-nya. Jadi KB itu punya si B 1,4493 dibagi operating pressure-nya berapa ya, gue lupa. Operating pressure-nya 500 kPa, berarti 5 bar ya. Jadi 14,4493 dibagi 5 dapatnya segini. Begitu juga dengan KC. Terus ini apa? Ini ini fraksi vapor. Jadi kalau V di sini, V ini merupakan sebuah fraksi vapor. Jadi fraksi vapor gue ambil sebagai, ini kan keluaran atasnya kan vapor ya. Nah, jadi semua ini fraksi vapor kalau misalnya gue bagi dengan si 2, si laju alir kedua. Kenapa gue gak masukin angka aja gitu kan, mempermudah ya, karena simpelnya gue gak tahu angkanya berapa. Karena balik lagi nih permasalahan DOF-nya tuh gak ada yang 0. Jadi kita dapatnya sebuah persamaan. Di sini gue pakai Raoult. Gue dapet si XB. Ini kan fraksi cair benzen, fraksi cair si, ini fraksi vapor si benzen. Dan ini untuk mengkaitkan keduanya. Lalu ini juga persamaan tambahan yang kita dapatkan untuk membantu perhitungan. XI kali L tambah YI kali V sama dengan ZI. Gitu kan. Fraksi cair di aliran cair dikali fraksi cair total tambah fraksi vapor kali fraksi vapor total, itu kalian akan dapatkan fraksi overall si komponen tersebut. Dengan L tambah V sama dengan 1 karena itu merupakan sebuah fraksi. Kita akan dapatkan persamaan dari si flash chamber. Persamaannya seperti ini. Cukup ribet kalau misalnya kita lihat. Belum lagi kita harus solve dengan persamaan lainnya. Di sini gue juga lanjutkan yang tadi yang awal Raoult kan, di sini gue juga tambahin persamaan selanjutnya, yaitu persamaan kedua dari si flash chamber. Lalu kita simplifikasi, kita akan dapatkan persamaan seperti ini. Di sini kita lihat ada, kalau misalnya kita lihat ada 4 equation dan kita hanya memilih kita punya 6 variabel dan sedangkan kita hanya memiliki 4 persamaan gitu. Jadi DOF-nya ada 2 gitu kan. Kalau misalnya kita lihat apakah memang benar analisis DOF-nya 2 gitu kan, benar di F01 kita punya DOF-nya 2 gitu kan.
Habis itu kita lanjut ke unit distillation karena kita sudah selesai dengan unit flash. Lalu lanjut ke unit S01, ini splitter. Untuk mengurangi variabel, jadi kita enggak berujung dengan banyak sekali persamaan gitu. Kita bisa mereduksi persamaan. Jadi yang kita dapetin di sini kita substitusin ke persamaan-persamaan sebelumnya, mengurangi variabel. Di sini gue punya udah selesai gitu, jadi tinggal kita solve saja persamaannya. Kita punya ada berapa nih persamaannya? Kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 persamaan yang harus diselesaikan secara bersamaan. Untuk kasus seperti ini kita nggak bisa menyelesaikan dengan matriks gitu, sayang sekali enggak. Kenapa? Karena persamaan di flash chamber itu merupakan persamaan yang non-linear. Mana tadi persamaannya? Ini ya. Nah ini kan kalian lihat kan non-linear sekali. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Sementara kalau matriks kan kalian harus nyusun variabel 1 sebelahnya variabel 2. Harus bersifat sebagai sesuatu yang linear gitu kan. Sesuatu kali variabel 1 tambah sesuatu kali variabel 2 dan seterusnya. Sementara di sini enggak. Begitu juga dengan persamaan kedua. Nah ini memang komplikasinya kalau misalnya kita mengerjakan sebuah soal yang berkaitan dengan flash chamber. Kalau bisa kalian hindarilah pengerjaan secara simultan karena ya itu ribet penyelesaiannya. Bisa sih gue nggak salah pakai Excel, cuman gue kurang tahu banget. Di sini gue solve pakai MATLAB. Puji Tuhan semuanya positif hasilnya. Dan juga gue cek secara overall balance untuk memastikan apakah perhitungan dengan MATLAB gue benar atau enggak gitu kan. Karena kalau misalnya kita lihat lagi persamaan dari flash chamber itu kita punya bentuk yang seperti ini, dan ini memungkinkan persamaan tersebut memiliki beberapa akar ya. Jadi kemungkinan kalau nge-solve nggak hati-hati, akar yang diambil sama si MATLAB tuh akar yang kurang tepat gitu. Jadi kalau bisa kita coba untuk mencek lagi apakah itu kira-kira benar atau enggak dengan overall balance. Jadi di sini hasilnya benar. Dan juga ini gue coba simulasikan pakai HiSys lagi. Ini yang tadi yang buat si soalnya. Ini kan kita ada mixer, ada reaktor. Unit ini diabaikan saja soalnya gue harus menyamakan variabel, kalau enggak nanti dia nggak bisa nge-solve. Jadi unit di sini kita lihat, di sini ada mixer, ada conversion, ini separator, shortcut, distillation column, dan splitter. Kalau misalnya dilihat di sini agak beda di material streamnya karena property package-nya gue pakai Peng Robinson. Kenapa gue ganti tadi yang soal sebelumnya itu kenapa gue NRTL terus di sini gue pakai Peng Robinson? Karena sifatnya tidak polar dan juga equation of state itu biasanya kita pakai buat gas sih, bisa buat ini kondisi seperti ini. Jadi salah satu hal yang penting dalam simulasi sebuah proses itu juga pemilihan si property package ini. Jadi kalau misalnya kalian salah pilih property package itu mungkin hasilnya agak sedikit melenceng dari yang sebenarnya. Pembeda yang utama antara hasil gua di sini sama hasil yang ada di perhitungan manual itu karena di bagian flash calculationnya sebenarnya sih, lebih ke flash calculationnya. Di sini kan gua pakai itu ya, pakai Peng Robinson, pasti itu memiliki perhitungannya beda dengan perhitungan Raoult. Nah jadi seperti itu sih untuk soal terakhir. Kalau misalnya ada mau nanya, bisa nanya di line gua, Robin D. Nah, oke. Sekian, thank you.